Iza Ati, jangan sering-sering mainin pemain yang udah terkenal seperti influencer atau atlet. Berikanlah kesempatan bermain untuk orang yang ada di pedalaman agar dia berpeluang. Masih aja. Jangan terlalu bias sama satu pihak, Los. Bisa jadi yang sekarang temen bakal jadi musuh dan sebaliknya biasa aja kalau seneng sama orang. Gue nggak tahu ya kenapa komen ini banyak belakangan ini. Semua orang berharap Cima di-ban dari Beyond selanjutnya. Ini fakta, Los. Setuju gue nggak usah dimainin lagi. Udah rame nih, Los. Percuma, si Selos juga nggak akan mudeng, bab. Dikira gue tol. Apa? Lu kan betul. What up bro guys, welcome back to another video. Nah, dan jadi tren positif. Padahal fighter Thailand sering sih main di Beyond cuman di rules boxing aja. Gitu ya. Tapi gue nanti juga akan ada satu video yang gue upload. Setelah selesai Beyond 7 akan ada satu surat cinta. Ini adalah pengumuman paling penting lah di dalam sejarah Beyond. Sebelum akhirnya kita nanti menuju ke world class platform. Menuju ke Beyond 9. Karena setelah Beyond 7 ini benar-benar beda. Buat tim kita semua beda. Buat atlet-atlet itu beda. Jadi nanti ada satu surat itu ntar gue upload lah. Ambil fighter dari kalangan supporter. Yang satu suruh ambil dari pedalaman. Yang satu suruh dari supporter. Ada komen juga suruh santri. Kalau santri udah ada pencak dor. Oh iya. Udah ada pencak dor. Kalau dari supporter kayaknya gue udah pasti menganak emaskan The Jack. Event ya pasti ya. Udah pasti gue The Jack mania. Iya. Jadi siapapun yang The Jack lawan pasti gue dukung The Jack. Jadi kayaknya nggak bagus. Nggak bagus. Karena kita harus meminimalisir anak-anak emas. Ya, jadi mohon maaf buat underscore dims, ide ini bagus tapi lebih bagus untuk saya tidak lakukan. Los, cobain face to face di outdoor depan menara kembar Petronas tuh. Sejujurnya banget, udah hampir kita preskon di Petronas. Tapi waktu itu kan Donald Trump datang ke Malaysia, jadi kita nggak jadi bisa guys. Hampir waktu itu. Liga, apakah akan ada fighter dari luar lagi? Tenang aja guys, kalem, santai, tenang, oke? Ada alasan kenapa gue menginkubasi dulu dari Indonesia ke Malaysia. Ada alasannya guys, jadi pelan-pelan. Nih, likes-nya 1100 nih. MDV Naufal, nomor 1. Ketika fighter Indo main, juri atau wasit jangan Indo juga. Main aman biar netral. Intinya gini guys, kick striking itu dari Indonesia. Jadi gue gak akan pernah bisa exclude juri atau wasit dari Indonesia. Gue tau lah, memang kita pernah ada satu momen yang dianggap kayak kasus atau kontroversial gitu. Tapi menurut gue itu part of the process guys. Karena hampir semua rules yang ada di dunia ini namanya baru di incubate tuh pasti akan ada momen-momen seperti itu gitu loh. Bahkan dulu kalau lu inget ya, UFC sebagai rules, gak ada rulesnya. UFC itu MMA sebelum disahkan sebagai MMA, sebelum dia ada di Octagon, itu tuh dulu orang main sampai ada yang nyerah main tuh. Jadi kayak ini tuh kita udah di masa modern seperti ini, perkembangan seperti ini tuh gue udah bersyukur sebagai pencipta rules, sebagai yang punya platform, gue dan tim, dan juga sebagai founder UCC, gue tuh udah seneng sampai sini. Nanti cuma tinggal ada beberapa mungkin daya serap lain lah buat atlet bisa sampai ke Beyond. Sebenarnya menurut gue itu aja sih yang dibutuh. Cari MC yang bisa buat ciri khasnya ini MC Beyond banget, karena gue yakin Beyond akan jadi ajang internasional. Jadi Voice of Beyond itu memang di branding dari awal buat jadi MC yang Beyond banget. Jadi kalau misalkan ada mungkin kejadian-kejadian yang kalian anggap jadi nggak Beyond banget tuh, itu part of the process juga lah guys. Jadi sabar, tenang ya. Beyond ini baru 7 guys. Ya, baru 7 Beyond guys. Ini baru tahun ketiga. Kalau manusia orang tahun ketiga Baru bisa jalan. iya, suruh sekolah gue juga belum bisa. Belum bisa sekolah. Jadi tahun ini persiapan mau sekolah. Iya, persiapan TK ya. Jadi kita Sekolah aja masih belajar dulu. iya, masih Bimba IWO. Iya. Calistung. Penempatan kamera diperhalus dan lebih presisi lagi biar pay-per-view bisa menikmati biar kayak UFC atau One, karena balik lagi Beyond akan menjadi ajang internasional. Amin. Ya, pokoknya apapun yang miss-miss sedikit-sedikit tentang kamera itu selalu dievaluasi guys. Tapi namanya acara live tuh pasti ada yang kayak gitu-gitu. Tapi semakin hari semakin rapi. Menurut gue Beyond Madness 3 itu absolut rapi. Semoga bisa diaplikasikan di Malaysia ya guys ya. Pencahayaan buat penonton lebih agak redup lagi biar ring Beyond yang sakral ini makin terlihat sakralnya. Jadi sakral atau enggak ini menurut gua ya production terbaik ya guys ya. Kalau memang gua bangga sama penonton-penonton Beyond, gua akan pamerin itu penonton Beyond. Itu. Gitu, kecuali gua nggak pede bahwa penonton gua misalnya penonton bayaran, gua nggak mau tunjukin. Yang penting bersuara aja. Woi, mending kayak gitu. Gitu. Enggak kan kalau tendang, ayo lu bangsat lu konten anjing. Tapi kalau soal sakral ini memang sakral guys. Jadi ada hal-hal yang kita jaga di kesakralan itu. Jadi kalau sakral apa enggak bukan tergantung lampu. Tergantung doanya. Itu dia. Sehat selalu untuk lu dan Beyond yang sudah makin bulk. Terima kasih. Respect. Gue suka sebenarnya